mau bertanya nih Pak. Apa? Tanya Pak. Ini Pak, apa? Semisal kita nih di sekolah dirundung. Nah, pas pulang sekolahnya ingin melaporkan. Itu melaporkannya bisa dari via telepon apa langsung ke kantornya? Bisa lewat telepon aja Pak. Saya melaporkan kejadian ini Pak di sekolah, gitu kan. Saya kalau keluar nanti takut ini. Apa nanti saya ke sekolah. Rata-rata kan yang lapor polisi itu tidak langsung ke kantor, ada lewat telepon, ada lewat WA settingannya gini, hei sayang. Tidak lah, Pak Polisi mau saya sayang karena juga enggak ya. Paling juga Pak Polisi, mohon maaf, saya ingin melaporkan kejadian ini, saya atas nama ini Pak. Bapak kalau ingin mau konfirmasi dengan saya tunggu Pak, alamatnya di sini, nomor HP saya ini, itu. Gak apa-apa. Kalau misalnya ragu-ragu ke kantor polisi, telepon lewat polisi ya. Nanti ada nomor HP saya atau nomor HP Kadin Dimas ya. Nanti tolong disimpan Pak, nomor HP saya dari kepala sekolah. Nanti nomor HP Pak Kadin Dimas nanti ini, supaya nanti pas ada apa-apa gampang untuk ditindaklanjuti. Gitu ya deh ya. Gitu. Ada lagi tanyakan? Sudah ya. Ya. Terus kalau masalah ruang lingkup kehidupan di teman-teman ya fleksibel aja, yang baik. Jangan terlalu kalau bicara boleh lah, ada toleransi bicara seperti apa, tapi ada batas-batasannya ya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang sifatnya mengundang masalah atau mengundang perbuatan kejahatan. Itu dia. Ya, terima kasih deh Bang Saya. Si itunya, 9B Ya, ya. gimana? Tina. Bapak, saya mau 9B. menanyakan sekarang kenakalan remaja banyak, Iya. sebenarnya pelecehan seksual terhadap wanita. Iya. Padahal kan wanitanya udah tertutup banget Iya. pakaiannya, cuma ada aja cowok Iya. yang melecehin, terus masyarakat yang di sekelilingnya malah nyalahin si cewek gitu. Terus yang si pelakunya malah dilindungi, itu gimana? Dilindungi sama siapa? Sama masyarakat. Dilindungi sama orang-orang lain, jadi Iya. yang disalahinnya cuma satu belah pihak, ceweknya aja. Kalau cowoknya kayak ya itu salah si cewek gitu, kenapa pakaiannya kayak gitu? Iya. Ya, jadi gini, ini ya, masalah seperti itu memang sering terjadi ya. Apalagi si ceweknya itu pakaiannya minim misalnya. Minim pakai angkor sakil atau pakai celana jika luput ya gitu kan. Jika luput, pensil kelihatan, lubangnya buka kita dua dia. Jadi orang tuh bercandain gitu. Memang terlepas dari itu tetap kalau melakukan pelecehan itu harus dilakukan proses hukum ya. Entah sifatnya memegang ya, atau bicara ya, atau memperagakan apa-apa yang sifatnya di luar yang nilai etika kesopanan terkait dengan masalah berbeda lawan jenis, ini bisa saja dilakukan. Caranya ya lapor. Kalau misalnya minta bantuan kepada kelompoknya nggak mungkin bantuan, malah diketawain. Udah gini aja, perbuatan yang dilakukan oleh kamu saya akan laporkan ke polisi, itu aja. Karena perbuatannya sudah melanggar undang-undang terkait dengan pelecehan. Apalagi di bawah umur, sanksi hukumannya lebih tinggi lagi. Nggak apa-apa. Nanti dilihat unsur pasalnya apa masuk kepada unsur pasal pelecehan atau tidak. Nanti setelah proses penyelidikan. Tapi kalau udah di tangan kepolisian ya pasti mikir-mikir juga sih, gitu. Seperti itu. Jadi jangan takut dengan lingkungan. Kalau lingkungan misal berbeda, mau udah lapor aja, telepon aja Pak. Gini lapor. Nah, kalau sampai si ceweknya itu bunuh diri gara-gara depresi itu berarti hukumannya besar atau gimana? Kalau bisa jangan bunuh diri deh, jauh-jauh bunuh diri. Nanti kekurangan wanita lagi nanti, banyaknya cowok lagi, wah bahaya. Jangan, jadi kalau bisa ya memang banyak terjadi karena memang psikologinya terlebih tajam, sensitif sekali misalnya sampai mengurung diri sampai gitu. Ya itu salahnya pribadinya, kenapa bunuh diri, jangan bunuh diri. Ya karena kalau udah proses hukum yang memeriksa siapa orang udah mati masa diperiksa di kuburan, apakah saudara dalam keadaan sehat, udah meninggal Pak. Di dalam kubur udah bakal lagi deh. Jadi salahkan orang yang akan bunuh diri, jangan. Kalau bisa ada pelanggaran hukum, lapor saja. Ya. Takut dikucilkan Pak, udah pada masalah itu udah dilakukan setiap hari, lakukan pelecehan segala macam, jangan diam saja Neng, tetap ya. Neng atau Ade ini kan sekolah, kemudian dari mulai lahir sampai sekarang juga punya semacam hak asasi manusia yang harus dilakukan upaya-upaya hukum kalau misalnya itu merasa dirampas haknya gitu terkait dengan seksual itu seperti itu pelecehan misalnya.
Ada rekan. Udah. Terima kasih. Iya, sama-sama makasih Neng. Tepuk tangan. Ya. Pak izin bertanya. Iya, silakan. Jadi misalkan ada pengeroyokan, tapi pengeroyokan 3 orang yang pelaku, 1 orang pemukulan, 2-nya memegang. Apakah itu masuknya pengeroyokan atau apa Pak? Ini pertanyaan yang bagus nih kayaknya nanti cita-cita jadi ahli hukum nih. Jadi unsur dari 170 ya KUHP yaitu melakukan kekerasan secara bersama-sama ya baik terhadap orang maupun barang. Nah itu unsurnya. Nah kalau misalnya seperti tadi dilakukan bersama-sama, satu megangin, satu mukulin, satu ngerendangin, kena itu 170. Jadi melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum ya kepada orang atau barang. Ini kepada orangnya, apalagi menimbulkan luka berat, ancamannya lebih berat lagi, menimbulkan meninggal, ancamannya berat sekali. Nah seperti itu namanya pengeroyokan. Ya. Nah kalau dalam bahasa masyarakat, dikeroyok pengeroyokan Pak. Nah, tapi kalau bahasa hukum yaitu melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, menimbulkan luka, baik luka ringan, luka berat maupun menimbulkan meninggal dunia. Itu ancamannya. Kalau 170 ancamannya berapa? Ya, Dek ya. 170 pengeroyokan itu ancamannya berat. Ya. Karena apa? Beda dengan penganiayaan. Penganiayaan kan seorang mukul gitu kan, itu beda. Ya. Jadi pengeroyokan kemudian beda ya. Jadi kalau penganiayaan itu mukulnya sendiri, jebret gitu kan. Misalnya, kehul kasih itu beda dirampas di kabogona di berian atau diambil sekat. Ya. Kabogo orang sedang di Bogohan, mana sih itu tuh jebret. Nah, yang mukulnya itu kena kasus 351 KUHP. Ya, itu dilihat juga itu penganiayaannya, lukanya luka ringan, luka berat, ya, atau luka permanen. Itu ancaman hukumannya itu berkutat dari standar nilai dari korban itu yang menderita luka atau menimbulkan rasa sakitnya. Yaitu seperti tadi yang sampaikan itu masuk kepada unsur perkara terkait dengan melakukan kekerasan kepada orang secara bersama-sama atau pengeroyokan, masuk deh. Kalau ada seperti itu laporkan ya, jangan nolong, jangan takut laporkan. Misalnya nu nolong teh di luar misalnya, wah di sekolah biar dijalan, nu hiji nyekelungan, nu hiji baragohan, nu hiji nampilin, udah kena itu kena, laporkan Pak ya. Nanti kalau nggak ada ini di sini Pak, dengan nomor Pak Kapolsek dan nomor Kanit 5 sudah telepon baik. Minimal kan ke rumah heula geus kitu kayak bisa dikasih semangat, bisa diperiksa di kantor. Gitu ya. Itu deh ya. Makasih ini bertanya bagus. Ya, karena dalam sistem perundang-undangan itu tidak mudah begitu saja. Dalam penanganan perkara itu yang dilihat nanti dalam aspek hukum itu unsur perkaranya. Ya, nilai kebenaran atau nilai akurasi pasalnya itu tergantung dari unsur. Kemudian dilihat dari situasi yang ada terkait dengan korban, keadaannya. Ya, itu dilihat seperti itu. Ya, kemudian kalau kejahatan itu tidak dilihat dari nilai jumlah besaran kerugian, tapi dilihat dari perbuatannya. Sehingga ancaman hukumnya pidana. Pidana hukumannya kan dengan hukuman badan putusannya. Beda dengan perdata. Kalau perdata mah minjem duit dia kembali duit itu bisa dicicil. Itu perdata. Tidak ada hukuman penjara perdata. Kalau pidana hukumannya penjara. Ya, hukuman kurungan. Hukuman tahanan. Itu yang gede ya. Terima kasih Pak.